I would like to ask whether the children have prayed. Artinya, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya apakah kalian sudah berdoa? Belum. Okay, children, if you haven't to pray, yet it will be good if we the starter of learning activities with praying. I ask one of you to help. Let us is pray. Indah, please do. Artinya, Ibu minta Indah untuk membantu kita dalam doa. Let us pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, children, sit down, please. Thank you, please. Okay, children, we have tried of interlearning material today. Let's sing the song 7 with Indonesia children together. Mother, let us together to sing. Artinya, baik anak-anak, kita sudah berdoa. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan 7 anak Indonesia hebat. Ibu yang pimpin kita bersama-sama untuk bernyanyi. Stand up, please. Thank you, Miss. Bagi beribadah olahraga. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Giat belajar makan sehat bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Okay, sit down, please. Thank you, Miss. Okay, children, next I will check your attention. Maksudnya adalah Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Anagena Rosina Bua, Yes, Miss. Andreas Kim Taigompia, Yes, Miss. Aurel Mikael Vega Darja, Yes, Miss. Rasyelia Natasha Bono, Claudela Dafran Fitria Lola, Iji. Claudia Fisela Tonelalu, Yes, Miss. Dominikus Ronaldo Sapa, Eufrasia Devika Elu, Velan Johannes Resosia, Felicia Yohani Somo, Yes, Miss. Francisco Septriano Roja, Yes, Miss. Gregorius Loma, Yes, Miss. Juan Petrus Arian Beku, Yes, Miss. Julianos Hospital Corneto, Yes, Miss. Maria Galicia Walu, Yes, Miss. Mikael David Cleopas, Yes, Miss. Mikael Mario Cesar Mabo, Yes, Miss. Novalia Moletena, Yes, Miss. Paula Evelina Nabula, Yes, Miss. Teresa Afilasea, Iji. Agnes Roa, Yes, Miss. Okay, children, I would like to the you coming today. Next, we will make a class agreement where this agreement in the rules that you will follow
the learning process. Maksudnya adalah, baik anak-anak, Ibu sampaikan terima kasih bagi kalian yang pada hari ini sudah hadir. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan ini adalah peraturan yang akan kalian lakukan selama proses pembelajaran. Oke, silahkan. Hargai pendapat teman. Hargai pendapat teman. Jangan memotong pembicaraan teman atau guru. Jangan memotong pembicaraan teman atau guru. Sampaikan punya pendapat. Angkat tangan jika punya pendapat. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Bekerja sama dengan kelompok. Bekerja sama dalam kelompok. Well, children, the class agreement provided by your friends is that 1. Raise your hand if you have an opinion. 2. Respect your friends' opinions. 3. Working together in groups. And 4. Completing tasks on time. Do you agree? Okay, thank you. Okay, children, we will start the learning, but before that, I want to ask in each of you know what is the formula for presenting the primitive of triangle. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini, tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang tahu, 1. Bagaimana rumus menghitung keliling segitiga? Oke, Junior. 1/2 alas kali tinggi. 1/2 kali alas kali tinggi. Oke. Applause for you, friends. But yes, next thing is someone will know. What is the formula for conserving the area of school? Itu artinya, ada yang tahu bagaimana rumus menghitung luas persegi? Rumus menghitung luas persegi. Oke, answer nanti. Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Oke, applause for you, friends. Okay, if no one also has answer, let's go back to material. Okay, children, the answer given by some of you friends are correct. Because children can answer even though you haven't studied this material with your mother. With children, according to question asked by mother earlier today, we will learn material with the aim for learning through the learning media. Smart geometry, students are obliged to determine the contours and area of triangles and quadrilaterals. Maksudnya adalah, pada hari ini, pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui media belajar geometri cerdas, peserta didik mampu menentukan keliling luas bangun datar segitiga dan segi empat. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini tadi? Keliling bangun datar. Apa? Keliling datar persegi dan Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
keliling dan luas bangun datar segitiga dan segi empat. Okay, fine children. Mother has provided learning medium namely Geometry Smart. Children expect for pay attention to the learning media to mother of experts. Maksudnya adalah ibu telah menyediakan sebuah media belajar yaitu geometri cerdas. Ibu harapkan anak-anak untuk memperhatikan media belajar yang ibu paparkan. Jadi ini namanya geometri cerdas atau smart geometri. Apa tadi? Geometri cerdas atau smart geometri. Oke, media belajar yang ibu siapkan adalah namanya itu geometri cerdas. Dalam bahasa Inggrisnya itu smart geometri. Apa tadi? Smart geometri. Oke. Ibu harapkan kalian semua memperhatikan apa yang ibu jelaskan terkait dengan smart media tentang smart geometri. Jadi kalian belajar tentang menentukan keliling dan luas bangun datar segitiga dan segi empat. Oke, di bangun datar yang pertama ini gambar bangun datar apa? Segitiga. Oke, segitiga dalam bahasa Inggrisnya itu triangle. Apa? Triangle. 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 Oke, untuk rumus menghitung luas segitiga, ada yang tahu? Oke, Junior silakan. Alas kali tinggi Oke. dua. Alas kali tinggi kali 1/2. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, ibu langsung menjelaskan. Di sini untuk rumus mencari luas segitiga yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Yang dijawab oleh Junior itu tadi kebalik, seharusnya 1/2 dikali alas baru dikali tinggi. Oke, untuk keterangan A itu adalah luas, sedangkan untuk T itu ukuran tinggi segitiga. Sudah paham? Sudah. Rumus mencari luas segitiga tadi berapa? Bagaimana? 1/2 kali alas kali tinggi. Oke, kita lanjut untuk bangun datar segi empat. Untuk bangun datar segi empat itu ada bangun datar persegi, kemudian persegi panjang, kemudian ada bangun datar trapesium dan jajar genjang. Itu mereka masuk di bangun datar segi empat, dan juga ada bangun datar layang-layang dan belah ketupat. Mengapa mereka dikatakan sebagai bangun datar segi empat? Karena mereka memiliki berapa? Segi. Oke, tepuk tangan untuk kelas 5. Oke, tadi ibu sudah menjelaskan tentang luas dari bangun datar segi, rumus mencari luas bangun datar segitiga. Oke, berikutnya coba ibu tanya pada anak-anak semua, ada yang tahu rumus mencari keliling segitiga? Rumus mencari keliling segitiga. Oke, Junior silahkan. Sisi dikali sisi. Oke, rumus mencari keliling segitiga menurut Junior itu ada sisi dikali sisi. Oke, jadi ibu ingin meluruskan ya, yang dijawab oleh Junior itu sedikit keliru. Tetapi untuk rumus mencari keliling segitiga itu adalah A ditambah B, B ditambah C. Jadi A, B, dan C itu adalah sisi dari segitiga. Jadi untuk jumlah mencari keliling segitiga itu semua sisi itu dijumlahkan. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau misalnya kalian sudah paham, kita lanjut di bangun datar berikutnya yaitu persegi. Persegi bahasa Inggrisnya rectangle. 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 Oke, kita lanjut di rumus mencari luas persegi. Jadi rumus untuk mencari luas persegi adalah sisi dikali sisi. Sudah paham? Sudah, Bu. Rumus mencari luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Kemudian rumus untuk mencari keliling persegi adalah
1 dikali diagonal 2. Jadi untuk diagonal 1 dan diagonal 2 itu dalam kurung. Jadi diagonal 1 itu tuh untuk sisi yang itu untuk diagonalnya itu yang ini. Yang bagian atas ada yang sisi pendek ini dan juga ada yang sisi panjang. Untuk rumusnya tadi itu adalah rumus untuk belah ketupat. Kalau belah ketupat ibu tulis di papan karena kalian banyak yang belum, yang biasa ingat cara keseluruhan itu biasanya hanya segitiga, persegi dan persegi panjang. Kalau bangun data yang lain itu banyak yang tidak bisa menyebutkan. Jadi untuk panjang mencari rumus luas belah ketupat. Belah ketupat itu biasanya untuk rumus mencari luas belah ketupat itu biasanya orang singkat dengan huruf L. L sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi diagonal 1 itu panjang sisi yang pendek pada belah ketupat dan diagonal 2 itu adalah panjang sisi diagonal panjang. Sudah paham semua? Sudah. Oke, kita lanjut di rumus mencari keliling belah ketupat. Jadi rumus mencari keliling belah ketupat itu adalah 4 kali S. 4 kali S. Jadi kalau kita misalnya untuk mencari rumus, untuk menjawab pertanyaan yang bisa diberikan itu tinggal buat keterangan K sama dengan 4 dikali S. S itu adalah sisi pada belah ketupat. Karena sisi belah ketupatnya ada 4, jadi beri keterangannya itu 4 dikali sisi. Sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut di bangun datar berikutnya adalah bangun datar layang-layang. Bangun datar layang-layang bahasa Inggrisnya itu cake. 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 Ulang sekali lagi. Cake. 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 Oke, bangun datar layang-layang bahasa Inggrisnya cake. Oke, untuk rumus mencari keliling layang-layang yaitu 2 dikali sisi tambah sisi. Jadi rumus untuk mencari keliling layang-layang yaitu kita buat, kalau misalnya mencari keliling kita langsung kasih keterangan K sama dengan kalau K itu otomatis mencari keliling. Keliling layang-layang adalah 1/2 dikali sisi tambah sisi. Apa tadi? 1/2 dikali sisi tambah sisi. Oke, untuk mencari keliling layang-layang yaitu untuk sisi ini adalah sisi pertama dan untuk yang sisi ini adalah sisi kedua. Sisi pertama itu sisi pendek dan sisi yang kedua adalah sisi panjang dari layang-layang. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita mencari rumus mencari luas layang-layang. Jadi rumus mencari luas layang-layang kita berikan saja, pakai singkat saja, L sama dengan 1/2 dikali buka kurung diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi sama seperti belah ketupat tadi, untuk diagonal 1 itu yang sisi pendek dan diagonal 2 itu adalah sisi panjang. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Rumus mencari luas layang-layang tadi bagaimana? L sama dengan 1/2 dikali D1 kali D2. Jadi D1 itu diagonal 1 kali diagonal 2. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut di bangun datar berikutnya, yaitu bangun datar trapesium. Bahasa Inggris untuk trapesium yaitu trapezoid. Trapezoid. Ulang sama-sama. Trapezoid. Jadi, untuk rumus mencari keliling trapesium itu adalah ini tadi layang-layang, sekarang kita lanjut di trapesium. Seperti biasa sama, kita singkat saja untuk mencari keliling trapesium
sama dengan A ditambah B tambah C tambah D. Oke, untuk mencari keliling trapesium itu kita buat rumusnya K sama dengan A ditambah B tambah C tambah D. Jadi untuk huruf A, B, C dan D itu adalah panjang setiap sisi trapesium. Nanti ketika kalau misalnya kalian mengerjakan soal, biasanya untuk trapesium itu biasanya orang buat seperti ini. Mereka pakai misalnya di sini A, B, C dan D. Kalau mereka sudah buat seperti ini, berarti gampang sudah kita untuk mengerjakannya. Tinggal sisi A itu panjangnya berapa, kemudian sisi B panjangnya berapa, dan sisi C panjangnya berapa, kemudian juga sisi D panjangnya berapa. Jadi ketika ada soal yang menggambarkan seperti ini, itu kalian langsung gampang. Tetapi kalau misalnya bangun daftar tidak ada tulisan A, B, C, mereka pakai misalkan, itu kita bisa buatkan sendiri pakai misalkan. Misalnya soalnya hanya begini, terus panjang sisi 2 cm, itu kita langsung misalkan saja, misalnya itu 2 jadi sisi keberapa. Tapi untuk hasilnya tetap akan sama. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut di rumus mencari luas trapesium. Oke, di sini di media ini untuk rumus mencari luas trapesium yaitu 1/2 dikali A tambah B kali T. 1/2 dikali A tambah B kali T. Jadi untuk A tambah B itu panjang sisi. Jadi ketika kalian mengerjakan, misalnya di soalnya itu ada sudah menyebutkan panjang sisi, berarti itu dia sudah masuk di rumus A dan B, itu angka yang akan dimasukkan. Sedangkan T itu adalah tinggi dari trapesium. Rumusnya adalah 1/2 dikali A tambah B kali T. Untuk yang ketika proses pengerjaan soal, yang di dalam kurung ini adalah hal yang kalian kerjakan paling utama. Setelah kalian mencari hasil dari A tambah B, baru 1/2 dikali hasil dari A tambah B, baru dikali tinggi trapesium. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut di bangun datar berikutnya, yaitu ada bangun datar apa ini? Digambarin. Jajar genjang. Ciri-ciri dari jajar genjang apa? Ciri-ciri dari jajar genjang memiliki 4 sisi. Oke, untuk nama bangunan jajar genjang dalam bahasa Inggris itu adalah parallelogram. Parallelogram. Ulang sekali lagi. Parallelogram. Oke, untuk mencari keliling jajar genjang atau parallelogram itu adalah alas kali tinggi. Rumusnya bagaimana? Alas kali tinggi. Rumus mencari, kalau untuk seperti biasa keterangannya 3L sama dengan alas kali tinggi. Jadi alas itu ada alas untuk jajar genjang dan juga tinggi. Kalau tinggi itu biasanya, kalau alas itu untuk yang bagian bawah alasnya. Kalau tinggi itu secara keseluruhan, jadi tinggi dari sisi bawah alas dengan sisi atas. Sudah paham? Sudah paham? Sudah, Bang. Oke, sekarang kita lanjut di rumus mencari keliling jajar genjang. Rumus mencari keliling jajar genjang adalah 4 kali A tambah B. Jadi untuk pengerjaannya itu kalian kerjakan, kalau misalnya ada soal itu mencari keliling jajar genjang, yang kalian kerjakan itu yang pertama itu yang di dalam kurung ini. Jadi A tambah B dulu, kemudian hasil dari ini baru 2 dikali hasil dari A tambah B. Sudah paham semua? Sudah. Oke, sekarang Ibu bertanya, apakah dalam materi yang Ibu jelaskan sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham. Good children, from the materials that mother explained well material about the train around and with give get up flat
attention it. Baik anak-anak, dari materi yang Ibu jelaskan terkait materi tentang menentukan titik dan luas bangunan segitiga, apa kalian sudah memahaminya? Oke, kalau misalnya kalian sudah memahami, good if you have already understand the material that mother explained now for so that you are more understand material about the remain around and will get a flat, triangle and rectangle. Now you will mother form in group for discussion and activities discussion. This mother hope you are aware the sum in question on sheet was wording participant audience. Maksudnya adalah apabila kalian sudah memahami materi yang Ibu jelaskan, sekarang untuk supaya kalian lebih memahami materi tentang menentukan keliling dan luas bangunan segitiga dan segitiga, sekarang kalian akan Ibu bentuk dalam kelompok untuk melakukan diskusi. Dalam kegiatan diskusi ini, Ibu harapkan kalian mampu bekerja sama dan mengerjakan semua pada lembaran peserta didik. Oke, Ibu akan bentuk kalian dalam kelompok dan Ibu minta kalian perhatikan yang apa yang Ibu jelaskan. The you children have three is in group X. Next, mother will explain group in both group. Sekarang kalian duduk dalam kelompok, ikuti arahan yang Ibu sampaikan. Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok, ada 4 kelompok. Untuk kelompok 1 adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1 kelompok. 2, 4, 5, 1 kelompok. Langsung duduk dalam kelompok. Kelompok di sini. Sini. Sudah bisa. Langsung duduk di sini pakai meja ini. Kelompok 1. Grup 2. Untuk grup 2 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Grup 2 di sini. Sampai di sini. Langsung. Oke. Untuk grup 3 itu ada 3. After 2 questions
cm, 8 cm, dan 10 cm. Itulah keliling segitiga tersebut. Diketahui di tanah keliling sisi segitiga adalah 6 cm, 8 cm, 10 cm. Keliling A tambah B tambah C sama dengan 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24 cm. Jadi keliling segitiga tersebut adalah 24 cm. Nomor 2. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 10 cm. Tentukan luasnya. Diketahui panjang sisi persegi adalah 10 cm. Ditanya, tentukan luas persegi. L sama dengan sisi kali sisi sama dengan 10 cm dikali 10 cm sama dengan 100 cm. Jadi keliling persegi adalah 100 cm. Diketahui persegi memiliki panjang 12 meter dan lebar 8 cm. Ditanya keliling dan luas. Keliling 2 dikali P dikali E sama dengan 2 dikali 12 dikali 8 sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40 cm. Jadi keliling persegi adalah 40 cm. Luas P dikali E sama dengan 12 dikali 8 sama dengan 96 cm. Jadi luasnya 96 cm. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, berikutnya grup 2. Good morning, friend. Good morning. Nomor 1. Sebuah segitiga memiliki panjang sisinya adalah 6 cm, 8 cm, 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Jawaban: diketahui keliling segitiga. Ditanya panjang sisi segitiga adalah 6 cm, 8 cm, 10 cm. A sama dengan A tambah B tambah C sama dengan 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24 cm. Jadi keliling segitiga tersebut adalah 24 cm. Yang kedua, sebuah persegi memiliki panjang sisi 10 cm. Tentukan luasnya. Diketahui panjang sisi persegi adalah 10 cm. Ditanya, tentukan luas persegi. L sama dengan sisi kali sisi sama dengan 10 cm kali 10 cm sama dengan 100 cm.
Diketahui persegi panjang 12 cm, lebar 8 cm, dikali 15. K sama dengan 2 kali C 20 kali 16 kali lebar sama dengan 2 kali 12 kali 16 sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40 cm dan ini 50 cm. Sama panjang kali lebar kali 5 sama dengan 12 kali 8 sama dengan 20. Jadi Oke, tepuk salut untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Good morning, friends. Good morning. Soal nomor 1. Sebuah segitiga memiliki panjang sisi-sisinya adalah 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Jawaban: diketahui keliling segitiga ditanya panjang sisi segitiga adalah 6 cm, 8 cm, 10 cm. Keliling A ditambah B ditambah C, 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 24 cm. Jadi, keliling segitiga tersebut adalah 24 cm. Soal nomor 2. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 10 cm. Tentukan luasnya. Jawaban: diketahui panjang sisi persegi adalah 10 cm. Ditanya, tentukan luas persegi. Luas sama dengan sisi dikali sisi, 10 cm dikali 10 cm sama dengan 100 cm. Jadi, keliling persegi adalah 100 cm. Soal nomor 3. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 12 cm dan lebar 8 cm. A. Tentukan kelilingnya. B. Tentukan luasnya. Diketahui persegi memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm. Ditanya keliling luas. Keliling 2 dikali panjang dikali lebar, 2 dikali 12 ditambah 8 sama dengan 20. 2 dikali 20 sama dengan 40 cm. Jadi, kelilingnya 40 cm. B. Luas. Panjang kali lebar sama dengan 12 dikali 8 sama dengan 96 cm. Jadi, luasnya 96 cm. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk salut untuk kelompok 5. Good children, that is what you wrote and Mother Fairy like because you are complete. Answer all the questions. Mother give on every group each one. Now Mother asks for they not forfeit. Mother will make consolation, little ratio precision you group. Maksudnya adalah
anak-anak dalam hasil kerja kelompok kalian dan Ibu sangat senang karena kalian mampu menjawab semua soal yang Ibu berikan pada saat setiap kelompok mengerjakan yang masing-masing. Sekarang Ibu minta perhatikan ke depan, Ibu akan membuat kesimpulan terkait dengan hasil presentasi kelompok kalian. Baik, untuk soal diskusi tadi, untuk nomor 1 itu dia punya soal seperti ini. Sebuah segitiga memiliki panjang sisi adalah 6 cm, 8 cm,
the perimeter and area of shapes, triangles, and quality tests. Maksudnya adalah anak-anak itu adalah penjelasan ibu terkait dengan menentukan keliling dan luas bangun datar segitiga dan segi empat. Okay, children, do you understand the material that I have explained today? Apakah kalian sudah mengerti dengan materi yang dijelaskan? Yes, please. Oke. Sekarang ibu minta kalian untuk kembali ke tempat duduk kalian seperti semula. Ataupun kalian Okay, children, if you have understand the material that explained today, then to feel out more about each of your abilities read this all material today, you will hear learning evaluation. Baik anak-anak, jika kalian sudah memahami materi yang ibu jelaskan hari ini, maka untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian setiap orang terkait materi kita pada hari ini, maka kalian akan melakukan evaluasi pembelajaran. Okay, children, if you understand the material explained today, then to find out more about of your ability readings of material today, you will carry out learning evaluation. Maksudnya, baik anak-anak, jika kalian sudah memahami, kalian akan melakukan evaluasi pembelajaran. Okay, kids, to work on the evaluation question, the kids were they answer on the question sheets provided. The step taken are first with you full names. Maksudnya untuk di lembaran pertama itu ada tulisan nama kalian, nama lengkap. Second class itu maksudnya untuk yang kedua itu ada nama tulis kelas. 3. The day and date of the evaluation activities. Itu yang ketiga itu tulis mata pelajaran, kemudian juga dengan hari tanggal pada hari ini. 4. What subject are today, and finally the student answer the question given. The answer are wording appropriate and forfeit. Itu maksudnya di bagian terakhir itu adalah mata pelajaran. Setelah mengisi, kalian langsung menjawab soal pada lembar evaluasi. Okay. Jangan lupa isi nama, kelas, langsung dijawab. Kerja masing-masing. Okay, Miss. They full names, tulis nama, of group, kelas kalian. Tulis nama. Silakan dikerja masing-masing. Jangan lupa tulis nama, hari tanggal sesuai dengan suruhan yang ada di lembar evaluasi kalian. Okay, kids, to work on the evaluation question. The kids work they answer on the question sheets provided, the step and checking fields.
The kids wrote their answer on the question sheets provided, the step and checking fields. For children who have completed the evaluation question, please caution the result of your work on your mother desk. Just work have not finished their work, present person working on the evaluation question, and for students who finishes their work. After closing the result of their work, intelligent, return their expression, test, and not make notes. Maksudnya adalah anak-anak yang sudah mengerjakan soal evaluasi, silahkan mengumpulkan hasil pekerjaan di meja ibu. Yang belum selesai mengerjakan, silahkan untuk lanjut mengerjakan soal evaluasi. Dan bagi siswa yang sudah mengerjakan, setelah mengumpulkan hasil pekerjaan, langsung kembali ke tempat duduk masing-masing dan tidak boleh ribut. Oke, yang sudah silahkan kumpul. Satu-satu orang. Oke, selamat berikutnya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Okay, children, because you have done the evaluation question, the next step in this you will carry lesson activities. The regression activities concluded, our youth will find it as lectures answer that I will give. Itu maksudnya, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, langkah selanjutnya adalah kalian akan melaksanakan kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi yang dilakukan adalah kalian akan mengisi setiap jawaban refleksi yang akan ibu berikan. I will give this question set that everyone and each of you is requested to fill it in. The purpose of the text activity is so that I can feel all whether the learning that I explained today is interesting or not, whether help to this material to help understand and other based on the result of learning process carried out. Itu maksudnya tujuan dari ibu akan memberikan kalian lembar refleksi kepada setiap orang dan setiap kalian wajib untuk mengisi. Tujuan dari kegiatan refleksi ini adalah agar ibu dapat mengetahui apakah pembelajaran yang ibu jelaskan hari ini menarik atau tidak, apakah terdapat materi yang belum kalian pahami, dan lainnya berdasarkan hasil proses pembelajaran yang dilakukan. Jangan lupa itu ada nama, tulis nama. Langsung cek di mana itu. Tulis nama langsung cek.
The homework question is one. Fifth how is the formula for cosine square. Maksudnya, kalian sudah melakukan evaluasi dan mengisi refleksi. Selanjutnya, ibu akan memberikan pekerjaan rumah kepada kalian. Untuk soal pekerjaan rumahnya adalah bagaimana rumus menghitung kecepatan. Sekarang siapkan buku dan pulpen langsung tulis. Bagaimana rumus menghitung kecepatan? Jadi untuk PR kalian adalah bagaimana rumus menghitung kecepatan. That is about the homework the mother gives. Don't forget to do it. And for the board will dictate by mother herself or for the meeting next week. Please do it well. Maksudnya adalah itu adalah soal pekerjaan rumah yang ibu berikan. Jangan lupa untuk mengerjakannya dan untuk pekerjaannya akan diperiksa oleh ibu sendiri untuk pertemuan minggu depan. Mohon untuk mengerjakannya dengan baik. Have the children written the question they were given? Yes. Don't forget to always be present during the learning process and always do the task even real. Okay, Baik anak-anak, jika kalian sudah menulisnya, untuk materi pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang menghitung waktu dan kecepatan dalam bentuk soal cerita. Oleh karena itu, ibu mengharapkan kalian mampu belajar terkait materi yang akan kita pelajari sehingga kalian dapat terlebih dahulu memiliki gambaran secara umum untuk materi ke depan minggu depan. Dan jangan lupa untuk selalu hadir